Kenapa kita harus memastikan bahwa kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh? Karena kekristenan sesungguhnya itu bukan agama. Sejarah agama Kristen di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, murid-murid Yesus itu pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Mereka bukan disebut beragama Kristen, bukan disebut penganut aliran agama Kristen, bukan. Mereka disebut Kristos. Apa arti Kristos? Bahasa Kristen di ayat ini dalam bahasa aslinya yaitu Kristos. Apa artinya? Kemiripan dengan Kristus. The image of Christ. Gambaran Kristus. Mereka disebut Kristos karena murid-murid Yesus itu mirip sama Yesus. Nah, bagaimana kita mau semakin serupa dengan Yesus kalau kita nggak pernah kenal dia? Nah, malam hari ini saya mau share tentang pengenalan akan Yesus dalam sisi yang berbeda. Saya ragu Anda mencintai Tuhan kalau engkau nggak punya passion untuk mengenal dia sungguh-sungguh. Pernah nggak saudara kagum sama seseorang? Anda jatuh cinta banget sama seseorang. Pernah nggak yang pernah ngalamin katakan, waktu Anda jatuh cinta, Anda langsung Google dia. Zaman sekarang gitu loh. Anda langsung cari Instagramnya, Anda langsung follow akunnya, Anda langsung cari dia di Facebook mungkin. Anda kayak pengen tahu nih orang, gue pengen kenal dia lebih lagi. Kita pengen lihat kehidupan dia sehari-hari itu aslinya kayak gimana, bener gak? Kalau Anda kagum sama seseorang, Anda jatuh cinta sama orang itu, Anda pengen kenal dia lebih dekat. Nah, aneh banget kalau kita gak pengen kenal Yesus. So, malam hari ini saya ingin share sebuah sisi yang berbeda. Kita mau bahas tentang apa yang Yesus gak suka. Saya temukan di Perjanjian Baru beberapa ayat di mana Yesus tuh marah. Berapa banyak saudara yang kadang-kadang suka marah? Saya tuh kadang-kadang suka marah dan kalau udah marah tuh galak banget gitu. Saya bukan pemarah. Beda. Pemarah tuh gini, kesandung dikit. Siapa sih naruh ini di sini? Buka pintu, jebret. Selamat pagi semua. Enggak, saya enggak gitu. Tapi sekali saya marah banget. Nah, saya dasar cari pembenaran diri. Gue cari ayat tentang Yesus pernah marah gak sih? Yesus paling sebel sama orang munafik. Yesus marah sama orang-orang munafik. Matius 23 ayat 26 baca sama-sama. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Wow, Yesus paling gak suka sama orang munafik, orang yang kelihatan bagus di luar, jelek di dalam, yang kelihatannya benar tapi sebenarnya hidupnya enggak juga. Dengar, Yesus gak suka kita faking. Yesus pengen kita be real. Banyak orang yang ayat 28 kita baca begini. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Lu bilang Yesus gak pernah marah? Lebih gawat dari saya kayaknya. Yesus marah, Yesus bilang mereka semua ular-ular beludak. Why? Karena Yesus gak suka orang yang faking, yang kelihatannya benar di depan orang, padahal di dalamnya munafik dan durjana. Kita harus belajar gak munafik karena Yesus gak suka orang munafik. Dalam beberapa ayat, gak cuma ayat yang tadi, Yesus tuh marah sama orang-orang munafik. Oleh sebab itu integritas, ketulusan dan kemurnian hati itu perlu kita jaga. Katakan amin. Yuk kita belajar sama-sama yuk bagaimana caranya supaya kita gak jadi orang yang munafik. Yang pertama, belajarlah apa adanya. Jujurlah, terbukalah. Gak usah dikarang-karang, gak usah aneh-aneh gitu. Coba belajar jadi orang yang apa adanya. Nah, saya tuh belajar yang paling simpel dalam hidup saya. Apa adanya. Mau gue di mimbar ini, mau gue turun mimbar, gue ngomong kayak gini. Apa adanya aja, asal gak malu-maluin aja. Belajarlah tulus. Kalau kita gak mau jadi orang munafik, yang pertama tadi kita belajar apa adanya, jujur dan terbuka, siapa kita. Yang kedua, tuluslah. Mulut sama hati tuh mesti sama. Jangan kita ngasih orang makanan dalam hati gini, jangan habisin ya. Gak boleh gitu. Mulut sama hati tuh kudu sama. Jangan muna. Terus apalagi? Belajar berintegritas. Apa yang dilihat orang sama nggak dilihat orang mesti sama. Apa yang diajarin sama yang dihidupin mesti sama. Kalau enggak kita jadi orang munafik. Belajar berintegritas. Yang berikutnya, menjaga kemurnian hati. Orang kalau nggak mau munafik hatinya harus murni. Gimana jaga hati kita murni? Jangan menyembunyikan dosa. Jangan menyembunyikan motif jahat. Jangan pernah berprasangka buruk sama orang, disimpan dalam hati. Dan jangan nyimpen dosa. Akuilah dosamu maka engkau akan sembuh, kata firman Tuhan. Salinglah mengaku dosa, saling mendoakan, Anda akan sembuh. Ketemu sama mentormu dan ngakulah salah. Kunci lain dari tidak munafik adalah kita harus mau rendah hati untuk dikoreksi orang lain. Sekali
Simon itu bawahan kita. Kemunafikan itu muncul karena kita tuh takut dihakimi orang. Look, kita tuh munafik kenapa? Tadi Yesus bilang gini, kamu ingin kelihatan benar di depan orang. Jadi engkau munafik. Nah kalau kita gak takut kesalahan kita diketahui, kita harus rendah hati untuk mau ditegur orang gitu loh. Kalau kita selalu maunya dipuji, Cieni bagus, Cieni mau bagus. Buat apa gitu? Lebih baik kita terbuka, kita ngaku waktu saya salah. Saya salah. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.